Oke, yuk guys, balik lagi sama gue Ricky Akan cuy. Jadi di video kali ini gue bakal bahas soal CRF 150L tahun 2024. Itu udah keluar, yaitu CRF 150L, yaitu kayak Black Extreme terus White Extreme. Untuk harga sekarang dibanderol di harga 35 juta sampai 36 jutaan. Untuk yang terbaru ini di bagian headlamp atas batoknya masih polos, nggak ada striping apapun. Terus cuma ada tulisan Honda di bagian atasnya aja. Terus turun ke lampunya juga masih menggunakan lampu bohlam, lampu senja juga sama dan sangat kecil. Untuk lampu senjanya yaitu juga masih menggunakan bohlam. Terus di samping kirinya ada sen juga masih keluar, gede juga. Sennya cuma masih bohlam juga, kuning dan jelas lah kelihatan gitu cuy. Belum dikasih kayak desain yang begitu ramping, masih sama aja. Terus untuk di bagian plat nomor itu masih ada di atas, turun ke bawah. Untuk spakbor juga masih polosan cuy, belum ada stripping apapun dan masih nempel ke si headlampnya gitu cuy. Terus turun lagi ke bawah ada USD, terus USD juga masih menggunakan USD yang seperti model lama, cuman untuk USD ya ini USD terbaik sih cuy ya di kelasnya. Untuk USD-nya yaitu menggunakan dari merek Showa dan ini USD terbaik sih menurut gue ya. Jadi untuk teman-teman yang pecinta supermoto, menurut gue CRF bisa jadi pilihan karena emang USD-nya udah paling gede ya, diameternya paling gede. Terus paling panjang juga di antara saingannya yaitu kayak BF ataupun The Tracker ya. Jadi ya bisa jadi pilihan lah untuk CRF ya di USD-nya gitu cuy. Untuk mereknya dari merek Showa dan empuk banget. Turun ke bawah masih menggunakan bahan tahu dengan diameter 21 di bagian depan dan di bagian belakang menggunakan ring ukuran 18. Nah untuk di bagian tromol masih menggunakan warna silver untuk yang tahun 2024 juga. Terus jari-jari juga silver. Desain dari tromolnya masih menggunakan yang kayak belimbing gitu cuy. Nah terus untuk cover USD juga masih polosan, nggak ada stripping apapun. Nah itu polos banget ya. Jadi buat teman-teman yang kayak bang, kenapa di CRF, apakah di CRF udah ada yang pakai ban supermoto dari pabriknya? Belum ya cuy. Jadi untuk pabrikan dari CRF itu masih menggunakan ban off-road ya. Ban on-road juga bisa sih sebenarnya, cuma itu diperuntukkan untuk off-road. Ban seperti itu ya, ban tahu ya. Jadi ukurannya juga gede banget ya, 21 sama 18, sedangkan untuk supermoto kan ya di ring 17 gitu cuy, umumnya gitu ya kan. Jadi buat yang nanya bang udah ada yang supermoto belum, ya itu belum cuy. Terus untuk di bagian stang masih sama, ada bagian untuk barpet, cuma kita nggak dapat barpet, cuma palang barpetnya aja yang ada. Itu lebih pendek daripada yang pro taper gitu cuy. Jadi buat teman-teman yang kayak beli busa pro taper buat di CRF itu kayak kita harus potong busanya di bagian tengah biar lebih pendek. Nah terus untuk kapasitas bensin di tangkinya itu sekitar 7,2 liter. Jadinya kayak mesinnya irit, motornya irit. Cuma dari irit itu karena kapasitas bensin yang kecil membuat kita bakal sering ke pom bensin gitu cuy. Cuma irit, kalau soal irit karena emang udah PGM-FI ya. Jadi menggunakan sistemnya injeksi, jadi itu sangat awet untuk CRF ya, jadi pada KLX. Jadi untuk teman-teman yang kiranya mau beli motor dengan bensin irit ya, CRF bisa jadi pilihan. Terus untuk yang selanjutnya di bagian pengereman menggunakan cakram ya, depan belakang. Untuk depan menggunakan wafi yaitu dengan diameter 240 mm, sedangkan belakang juga masih menggunakan wafi juga sama, itu ukuran di 220 mm ya. Terus untuk bagian pelek 18 untuk bagian belakang, ring 21 untuk bagian depan, dan berbahan aluminium sehingga membuat motor jadi lebih ringan apabila dipakai buat off-road juga gitu cuy. Bagian belakang untuk suspensi ya menggunakan Prolink rear suspension sehingga bisa meredam di jalanan yang cukup terjal. Jadinya kayak suspensinya enak banget untuk CRF ya. Jadi lebih empuk daripada punyanya KLX gitu cuy. Terus untuk selanjutnya yaitu di bagian yang paling penting adalah di nomor rangka ya cuy. Jadi untuk kode yang 2024 itu sudah menggunakan kode RK ya, yang awalnya di tahun 2003 itu kodenya PK. Jadi jangan sampai salah
pilih apabila kalian memberi motor CRF 150L yang tahun 2024 gitu cuy. Terus di bagian speedometer ya masih menggunakan speedometer seperti yang lama. Di bagian kanan ada tulisan CRF 150L ya, untuk indikatornya ada engine check, terus sen, terus ada sen, terus untuk netral, terus untuk jarak jauh gitu cuy. Terus untuk di bagian LED-nya juga belum ada ini cuy, indikator gear ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ya buat belajar untuk indikator gigi 1, 2, 3, 4, 5, nah itu di CRF belum ada cuy. Jadinya ya yang udah ada di motor trail itu di WR ya. Jadi di KLX juga belum ada. Setahu saya ya, nggak tahu untuk KLX yang SM sekarang, untuk di CRF belum ada gitu cuy. Terus untuk di bagian cockpit lainnya, di bagian stang yaitu ada tombol untuk bagian kiri, ada tombol jarak jauh jarak dekat, dan juga sen, ada tombol klakson juga. Terus untuk di bagian kanannya ada starter gitu cuy. Terus untuk engine on, engine off gitu. Untuk mesinnya yaitu masih menggunakan sistem SOHC ya, 150 cc, satu silinder ya, jangan menggunakan pendingin yaitu sirip-sirip gitu cuy, injeksi ya. Jadi pendinginnya itu masih menggunakan sirip-sirip, belum menggunakan radiator ya cuy. Untuk olinya, kapasitas olinya yaitu 1 liter saja, jadi nggak perlu banyak-banyak seperti KLX gitu cuy, jadi cukup dengan 1 liter gitu. Dan untuk transmisinya hanya menggunakan 5 transmisi atau 5 perpindahan di cuy, karena emang basic dari motor ini mesinnya itu masih menggunakan Versa yang menggunakan 5 percepatan ya cuy. Jadi buat kalian yang selalu protes bang udah geter bang, ya itu kalian tinggal pilih aja antara CRF atau WR yang udah 6 transmisi ya cuy. Kalau CRF itu masih 5 transmisi aja gitu cuy. Dan untuk engkol masih ada ya untuk Kickstarter, jadi masih aman lah buat teman-teman yang masih mau menggunakan Kickstarter. Dan yang sekarang itu kan udah banyak banget motor-motor sport yang udah nggak menggunakan Kickstarter. Nah di CRF itu masih menggunakan Kickstarter gitu cuy. Mungkin karena emang pertimbangan motor ini dipakai buat off-road gitu ya. Untuk prem atau rangka KLX, untuk premnya masih menggunakan warna black ya, full black. Jadinya kayak keren lah gitu cuy. Untuk warna black itu menurut gue prem lebih oke warna black gitu, karena emang rentan banget kayak kena kotoran, kena gesekan atau gitu. Sayangnya di CRF ini sayangnya belum menggunakan undergone, itu kita harus beli secara terpisah gitu ya untuk pengaman di premnya itu gitu cuy. Jadinya untuk melindungi mesin dari cipratan itu kita harus beli lagi undergone gitu cuy. Untuk step belakang ya, untuk step belakang ini masih menggunakan yang simple. Menurutku ini nggak perlu diinovasi lagi lah, udah keren banget gitu cuy. Daripada menggunakan yang karet-karet kayak KLX itu, menurut gue CRF itu udah keren lah gitu cuy. Menggunakan bahan aluminium, terus simple juga, nggak perlu pakai tambahan karet lah, udah oke banget gitu cuy. Cuman yang disayangkan CRF itu kadang dikeluhkan itu dengan pegal-pegal, kayak emang di KLX ataupun WR itu kayak ada bagian ke bawah lagi dari si rangka itu, dari si premnya itu. Nah untuk si CRF itu langsung dari premnya itu dikasih dudukan buat si stepnya itu gitu cuy. Untuk di knalpot ya, CRF ini masih menggunakan warna full black ya, full black dop dari bagian depan sampai ke silincernya. Nah namun di bagian silincer ada kayak pelindung, yaitu warnanya silver untuk pelindung bagian depan. Di bagian Vivanya itu masih menggunakan warna black. Menurut gue oke lah gitu cuy, jadi nggak terlalu mencolok banget warna di bagian depan. Nah di belakang ada warna silvernya, udah keren banget lah pokoknya. Terus untuk swing armnya masih menggunakan model kotak, belum bandana ya. Jadi untuk swing arm sekarang udah dicat warna full black ya, sedangkan dulu menggunakan warna silver gitu cuy. Oke cuy, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dari review motor CRF 150L tahun 2024 itu. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas gue jelasin, mungkin ada yang mau test ride juga, nanti gue pas balik bakal test ride motornya, karena sekarang lagi di modif juga cuy. Soalnya kalau standar itu gue kayak kurang enak lah gitu cuy. Jadinya bakal ganti sama ban supermoto, terus dekalnya juga mungkin bakal diganti juga dengan warna-warna ya. Adalah cuy, nanti silakan aja di komen di bawah buat teman-teman yang mau
review ataupun test ride ya silahkan komen di bawah gitu cuy. Ataupun yang mau ditanyain silahkan komen di bawah gitu cuy.